Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Cantika, biasa dipanggil Cantika, dari mahasiswa Salatiga Program Studi Hukum Tata Negara Universitas. Jadi siang hari ini kita akan membahas podcast dengan tema yang mungkin sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu apakah menolak perjodohan orang tua menjadi anak durhaka. Nah, agar pembahasannya lebih jelas, hari ini kita menghadirkan narasumber kita yang akan menjelaskan tema ini berdasarkan pandangan Islam. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berada di podcast Teki yang keren dan Masya Allah ini. Dan semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat bagi para pendengar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Frida Rahayu Septianingsih. Saya dari UIN Salatiga, Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Langsung saja ya teman-teman, tanpa menunggu waktu. Baik Mbak, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemaksaan pernikahan menurut Islam? Baik, pemaksaan pernikahan adalah sebuah tindakan seseorang untuk menikah dengan orang yang tidak dia kehendaki. Paksaan ini bisa berupa ancaman karena keluarga maupun penyalahgunaan kekuasaan sehingga seseorang merasa tidak memiliki pilihan. Nah, padahal dalam Islam pernikahan adalah ibadah yang harus dibangun atas dasar kerelaan dari dua mempelai. Jadi jika ada unsur pemaksaan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu ya Mbak. Namun Mbak, kita sering mendengar istilah hak ijbar. Bahkan ada yang menganggap hak tersebut itu berarti orang tua itu bebas memaksa anak mereka. Apakah benar seperti itu? Nah, sebenarnya pendapat tersebut atau pemahaman tersebut itu kurang tepat dari saya. Hak ijbar memang dikenal dalam kajian fikih, tetapi bukan berarti wali boleh memaksa kehendaknya kepada anak. Para ulama memberikan syarat-syarat yang sangat ketat agar hak tersebut tidak disalahgunakan. Tujuannya untuk melindungi anak, bukan mengekang kebebasannya. Artinya, orang tua memiliki kewajiban, yaitu membimbing dan memberikan pertimbangan terbaik, bukan memaksa anak menerima pasangan yang tidak dia inginkan. Menarik sekali ya Mbak. Nah, lalu apakah ada dalil atau hadis yang menunjukkan bahwa calon mempelai itu memang harus dimintai persetujuan terlebih dahulu? Ada dalam hadis Imam Bukhari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan harus dimintai izin tentang urusan pernikahan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya." Nah, kemudian Aisyah pun bertanya kembali kepada Rasulullah, "Kalau seorang gadis tersebut malu dan terdiam?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Nah, diamnya adalah sebagai izinnya." Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi persetujuan perempuan dalam urusan pernikahan. Baik, kita masuk nih Mbak ke pertanyaan yang sering terjadi di masyarakat. Pertanyaan yang utama ini. Nah, kalau seorang anak menolak perjodohan yang diberikan orang tuanya, apakah otomatis ia akan menjadi anak durhaka? Tidak, otomatis tidak demikian menjadi anak itu durhaka. Nah, dalam Islam durhaka adalah melanggar kewajiban berbakti kepada orang tua.
Sedangkan memilih pasangan hidup adalah hak setiap laki-laki maupun perempuan yang juga dijamin oleh syariat. Jadi, apabila seorang anak menolak dengan cara yang sopan, tetap menghormati orang tua, tidak membentak, dan tetap menjaga adab, maka penolakan tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai kedurhakaan. Yang perlu dihindari adalah sikap kasar, merendahkan, dan memutus hubungan antara anak dan orang tua. Oh, berarti yang paling penting itu bukan hanya keputusan menerima atau menolak ya, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya yang baik. Ya, betul sekali. Islam mengajarkan kita untuk tetap menghormati orang tua dalam keadaan apapun. Kalaupun kita belum bisa menerima pilihan mereka, sampaikanlah dengan bahasa yang sopan, penuh adab, dan disertai alasan yang baik. Orang tua pun diharapkan mau mendengarkan pendapat anak, karena tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sekedar memenuhi keinginan dari salah satu pihak. Luar biasa sekali ya pembahasan siang hari ini. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa Islam tidak membenarkan adanya pemaksaan dan dalam pernikahan. Menolak perjodohan orang tua bukan berarti menjadi anak durhaka selama dilakukan dengan cara yang santun, penuh hormat, dan tetap menjaga bakti kepada orang tua. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas hari ini dapat menambah pemahaman kita bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan musyawarah dalam keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua dalam memilih pasangan hidup yang terbaik serta menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang menyimak podcast ini sampai akhir. Semoga podcast ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam setiap keputusan hidup. Saya selaku host beserta narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.